رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم حامدا ومصليا ومسلما amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini mari kita merenung sejenak tentang meluruskan niat dalam usaha dakwah, di mana meluruskan niat bagi para dai adalah sangat penting dan wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, jangan sekali-kali kita buat dakwah ini dengan niat untuk memperbaiki orang lain. Jika anggap diri kita sudah tahu, sudah pandai, sudah baik, maka kalau kita niatkan untuk memperbaiki orang lain, itu adalah langkah awal bagi kesesatan dan kehancuran diri kita dalam usaha dakwah. Tentang meluruskan niat, ada kisah menarik diceritakan oleh masyayikh kita Maulana Mansur Nu'mani rahmatullah alaih dan Syekh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahmatullah alaih saat beliau yang mulia bepergian ke satu daerah di India yang disebut daerah tersebut dengan Lucknow. Lucknow ini satu wilayah di negeri India, satu kota di negeri India yang memiliki tempat berdiam para ulama ahlul hadis. Saat itu Syekh Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih mengajak kedua ulama besar, yaitu Maulana Mansur Nu'mani rahmatullah alaih dan Maulana Abdul Hasan Ali Nadwi rahmatullah alaih untuk pergi ke tempat seorang pemimpin Thariqat Naqsyabandiyah, Syekh Maulana Abdul Syakur rahmatullah alaih. Maulana Abdul Syakur rahmatullah alaih ini adalah seorang ulama besar, masyhur, ternama dan sangat disegani di kota Lucknow. Beliau juga seorang ulama yang senior, usianya jauh di atas daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maka Maulana Ilyas telah mengajak Maulana Mansur Nu'mani untuk mendatangi Syekh Maulana Abdul Syakur rahmatullah alaih. Apa yang dilakukan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih saat berjumpa dengan Syekh Maulana Abdul Syakur? Beliau hanya cerita tentang pengalaman-pengalaman dakwah yang disebut karguzari dakwah. Selama beliau melakukan perjalanan dakwah, beliau ceritakan dengan gamblang di hadapan Syekh Maulana Abdul Syakur. Kemudian selesai beliau menceritakan, beliau pun meminta doa kepada Syekh Maulana Abdul Syakur. Maka sambil bersandar, Maulana Abdul Syakur rahmatullah alaih mendengarkan pengalaman dakwah daripada Maulana Ilyas. Lalu setelah selesai Maulana Ilyas ini menceritakan pengalaman dakwahnya, Syekh Maulana Abdul Syakur rahmatullah alaih pun berkata kepada Maulana Ilyas, pada pandanganku Allah Subhanahu wa taala hendak menitipkan kerja yang amat besar daripada zaman ini kepada kamu, dan aku memberi dukungan sepenuhnya terhadap usaha dakwah yang kamu buat, wahai Ilyas. Kemudian beliau melanjutkan dengan nasihatnya, tetapi dalam buat usaha dakwah ini kamu harus penuh hati-hati. Setiap nafas, setiap langkah, setiap percakapan harus dilakukan dengan penuh hati-hati, karena usaha yang mulia ini adalah usaha baginda Rasulullah SAW, maka buatlah dengan sungguh-sungguh namun juga dengan hati-hati. Kemudian Maulana Abdul Syakur pun memberikan dukungannya dengan perkataan, wahai Ilyas, aku hendak kumpulkan seluruh pegawai kerajaan, hakim dan pegawai pemerintahan, menteri-menteri serta orang-orang berpengaruh di Lucknow ini sebagai pusat pemerintahan untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman dakwah daripada kamu dan juga murid-murid kamu. Maka hendaklah engkau datang dalam pertemuan itu dan silahkan sampaikan sehingga dukungan yang kau dapatkan akan lebih luas lagi. Beliau meminta Maulana Ilyas rahmatullah alaih untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman dan maksud tujuan dakwah yang dibuat oleh gerakan jamaah tabligh tersebut. Lalu Maulana Ilyas pun menyatakan kesediaannya, dan Maulana Abdul Syakur telah bermusyawarah dan menetapkan waktu
waktu untuk pertemuan tersebut. Kemudian hasil musyawarah Maulana Abdul Syakur itu disampaikan kepada asistennya atau khodimnya dan mengatakan bahwa pertemuan akan dilakukan jam 9 pagi. Mohon kamu beritahu kepada Syekh Ilyas atas pertemuan ini. Maka si khadim atau asisten itu pun memberitahu Maulana Ilyas dengan sikap yang kira-kira mirip dengan kita di tanah air. Wah, mana mungkin orang-orang besar hadir tepat waktu. Paling ditetapkan jam 9, datangnya jam 9.30. Maka dia katakan, asisten ini mengatakan pada Maulana Ilyas, wahai Syekh Ilyas, kamu datang jam 9.30 pagi aja, karena biar tidak menunggu lama. Maka Syekh Ilyas pun pulang ke Delhi untuk mempersiapkan diri hadir dalam pertemuan yang dimusyawarahkan oleh Syekh Abdul Syakur tersebut. Pada saatnya, waktu yang ditentukan tiba, orang-orang yang diundang oleh Maulana Abdul Syakur rahmatullah alaih berdatangan sebelum waktu jam 9 pagi. Mengapa demikian? Karena orang-orang di Lucknow, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat biasa, mengenal sosok Maulana Abdul Syakur rahmatullah alaihi ini adalah seorang yang sangat menepati waktu dan seorang yang sangat tegas karena beliau berdarah Al-Faruqi atau darah Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan dia seorang yang sangat amat disegani di kota tersebut. Maka pada hari itu orang-orang pun berdatangan sebelum jam 9 pagi seperti yang ditetapkan oleh Syekh Maulana Abdul Syakur. Semua sudah hadir jam 9 pagi. Tapi karena menunggu lama lewat dari jam 9 pagi, Maulana Ilyas pun belum hadir dalam majelis tersebut. Maka Maulana Abdul Syakur menyuruh seluruh orang yang hadir untuk bubar. Silahkan pulang ke tempat masing-masing. Karena pertemuan yang saya telah tetapkan jam 9 pagi tidak ditepati oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Silahkan semua pulang. Setelah seluruh yang hadir pulang ke tempat masing-masing, Maulana Ilyas tepat belum jam 9.30 hadir di tempat tersebut. Namun sebelum beliau duduk masih dalam keadaan berdiri, Maulana Abdul Syakur dengan tiba-tiba marah kepada Maulana Ilyas dan menghujani Maulana Ilyas dengan kata-kata kira-kira demikian. Aku sudah pesan waktu itu sama kamu wahai Ilyas, harus buat usaha dakwah ini hati-hati, jangan serampangan. Jangan kamu seenak kamu, harus hati-hati dan sungguh-sungguh. Dan dengan kata-kata lainnya yang menandakan beliau sangat marah kepada Maulana Ilyas. Apa yang dibuat oleh Maulana Ilyas saat dimarahi oleh Syekh Maulana Abdul Syakur? Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih hanya menunduk dan minta maaf dengan mengatakan, kami ini anak-anak Tuan, pasti selalu buat salah, maafkan saya. Itu saja yang hanya keluar dari mulut Syekh Maulana Ilyas. Terus beliau meminta maaf kepada Syekh Abdul Syakur. Maka di sebelah Maulana Ilyas telah duduk atau telah berdiri Maulana Mansur An-Nu'mani yang menemani beliau. Baru beliau mau menerangkan kepada Syekh Abdul Syakur, maka tangan Maulana Mansur An-Nu'mani dipegang, kemudian diberi tanda oleh Maulana Ilyas, jangan kamu bercakap apa-apa, sudah tenang saja, kita terima saja. Kemudian setelah amarah reda daripada Maulana Abdul Syakur, beliau menyuruh Maulana Ilyas untuk duduk. Kemudian memberi nasihat yang panjang lagi kepada Maulana Ilyas tentang pentingnya melaksanakan dakwah dengan sungguh-sungguh dan kehati-hatian. Singkat cerita, Maulana Ilyas dan Maulana Mansur An-Nu'mani pun pulang ke Delhi. Lalu dalam perjalanan, Maulana Mansur An-Nu'mani rahmatullahi alaih bertanya kepada Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, kenapa tadi nggak beritahu kepada Syekh Maulana Abdul Syakur bahwa ini bukan salah kita, kan yang salah asistennya. Apa salahnya kita kasih tahu tadi? Kan khodimnya yang salah. Terus menerus Maulana Mansur mengatakan hal demikian. Maka apa jawab Maulana Ilyas rahmatullah alaih kepada Maulana Mansur? Beliau mengatakan, wahai Mansur, apa salahnya kalau kita sabar sedikit? Insya Allah dengan sebab kita sabar tadi, kita pun tidak rugi apapun, tidak berlaku apa-apa kecacatan dalam diri kita, dan sebaliknya malah kita menyelamatkan satu orang hamba Allah dari kemarahan tuannya. Kalau kita
kasih tahu tadi bahwa ini salah daripada asistennya, maka asistennya pun akan kena marah oleh Syekh Abdul Syakur. Kita tidak dapat untung apa-apa, kita pun tidak ada rugi apa-apa. Dengan sebab sabar, alhamdulillah, asisten beliau pun senang, bahagia, dan tidak terkena amarah daripada Syekh Abdul Syakur. Demikianlah sikap Maulana Ilyas saat itu. Di tempat yang lain, qadarullah, asisten daripada Maulana Abdul Syakur tidak enak dalam hatinya karena melihat di depan matanya Maulana Ilyas dimarah-marahi, dinasehati panjang lebar karena kesalahan dirinya. Gara-gara dirinya seorang ahlullah sudah kena marah oleh tuannya. Maka dia merasa tidak enak, rasa serba salah dalam hatinya. Namun beliau menunggu waktu di mana Maulana Abdul Syakur rahmatullahi alaihi dalam keadaan yang ceria. Saat dia lihat satu hari Maulana Abdul Syakur sudah tidak ingat lagi dengan kejadian yang sebelumnya, maka khadim atau asisten daripada Maulana Abdul Syakur ini mendatangi tuannya. Tuan, saya ada buat satu kesalahan yang besar, tetapi saya ingin Maulana maafkan saya dulu, baru saya akan beritahu kesalahan saya. Maka Maulana Abdul Syakur pun menjawab, ya kamu sudah saya maafkan, ada apa? Asistennya pun mengatakan, sebenarnya hari itu Maulana Ilyas tidak bersalah datang jam 9.30 pagi, karena sayalah yang menyuruh beliau datang jam 9.30. Maksud saya, kebiasaan orang-orang di sini kan suka telat. Kalau istilah orang Jakarta, jam karet gitu ya, jam karet. Supaya beliau nggak menunggu lama, saya suruh aja beliau datang 9.30. Belum selesai asistennya menceritakan kisah yang lengkap, langsung Maulana Abdul Syakur rahmatullahi alaih masuk ke dalam kamarnya, menyiapkan tasnya, kemudian beliau pergi seorang diri ke stasiun kereta api, lalu beliau pergi dari Lucknow ke Delhi tanpa khadim dan asisten yang mengiringinya. Sesampainya di Delhi, beliau langsung ke Masjid Banglawali, tempat tinggal daripada Maulana Ilyas. Maka khadim daripada Maulana Ilyas memberitahu bahwa Maulana Abdul Syakur telah datang. Maulana Ilyas begitu gembira hingga melompat turun daripada tempat istirahatnya untuk menyambut kedatangan Maulana Abdul Syakur. Maka Maulana Ilyas sendiri yang menyambut dan mengangkat tasnya sambil mengatakan, wahai tuan, biar aku yang angkat tas tuan. Maulana Abdul Syakur mengatakan, aku gak ada urusan apa-apa di Delhi. Aku ini datang kemari semata-mata untuk jumpa sama kamu, hai Ilyas, dan meminta maaf. Aku telah marah dan mengatakan macam-macam pada kamu, sedangkan kamu tidak bersalah saat itu. Sesungguhnya asisten aku yang salah. Aku nggak tahu, maafkan saya. Maulana Ilyas pun terus menangis. Beliau mengatakan, Tuan punya marah adalah doa untuk saya. Marahnya Tuan Syekh adalah doa untuk saya. Saya tidak terasa sakit hati sedikit pun, wahai Tuan Syekh. Maka Maulana Abdul Syakur juga mengatakan, aku ingin dengar dari lidah kamu sendiri, wahai Ilyas, bahwa kamu telah memaafkan aku, baru aku akan pergi kembali ke Lucknow. Maka Maulana Abdul Syakur terus mengatakan kalimat yang terngiang-ngiang di telinga daripada Maulana Mansur Nu'mani. Bahkan wahai Ilyas, kamulah yang benar-benar layak untuk buat kerja Nabi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam diri Syekh Maulana Ilyas ada sifat bahwa menganggap kesalahan orang adalah sebagai kesalahan beliau sendiri. Sifat meminta maaf bagi pihak orang yang buat salah. Inilah sifat yang perlu ada pada diri seorang da'i. Bahwa da'i ini dia berkata-kata bukan untuk memperbaiki orang tersebut, tetapi niatnya untuk bagaimana Allah sempurnakan sifat-sifat kebaikan dalam dirinya. Tetapi syaitan laknatullah alaih tidak senang apabila dalam diri da'i ada sifat-sifat yang mulia. Maka mereka datang dengan kerusakan dalam dakwah para da'i ini. Pertama sekali syaitan akan memasukkan sangka buruk. Setelah sangka buruk hadir, maka dia pun cari kelemahan dan kehilafan orang lain. Kemudian mengumpat, mencaci maki. Apabila sudah jumpa aib, maka dia akan sebarkan kemana-mana. Ketiga hal ini dosa yang sangat besar yang akan merusakkan mereka para da'i yang buat usaha agama. Tentang hal ini ada Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman,
jauhilah kebanyakan dari sangkaan, yaitu supaya kamu tidak menyangka sangkaan-sangkaan yang dilarang, karena sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan-sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah olehmu larangan-larangan tersebut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha mengasihani. Ketiga hal yang dilarang, yang dosa besar tersebut tiada pengampunan Allah, tidak akan memaafkan dosa orang mengumpat sehingga orang yang diumpati memaafkan dia. Ketiga hal ini akan menyebabkan permusuhan dan pergaduhan. Kawan-kawan yang rapat dan baik akan menjadi musuh disebabkan ketiga hal larangan tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 orang yang buat usaha dakwah dengan satu hati, insya Allah bisa menjadi asbab hidayah bagi 10.000 orang. Tetapi 10.000 orang yang buat usaha tanpa ada kesatuan hati, maka tidak akan menjadi sebab hidayah walaupun bagi satu orang. Salat, puasa, semua amal ibadah sampai kepada arasy, pengorbanan telah dibuat dengan hebat, kemudian ramai orang mengikutinya, tetapi dia tidak menghindari diri daripada ketiga sifat yang dilarang Allah tersebut, maka tidak akan ada kesan apapun dan tidak akan jadi asbab hidayah. Bahkan mungkin dia akan menjadi penghalang hidayah umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki niat kita semua. Semoga Allah terima pengorbanan kita dalam dakwah, dan kita belajar daripada kisah yang sangat berharga yang dicontohkan oleh Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi rahmatullah alaih, dan juga diberikan contoh yang sangat hebat oleh Syekh Maulana Abdul Syakur Al-Faruqi, yang mana beliau berbesar hati untuk mendatangi Maulana Ilyas untuk meminta maaf, padahal jarak antara Lucknow ke Delhi lumayan jauh, tetapi semata-mata ingin memiliki sifat yang besar hati, beliau datang untuk meminta maaf. Ini semua adalah sifat-sifat mulia dari para ulama kita. Semoga kita bisa mengambil iktibar, mengambil tarbiyah, mengambil pelajaran daripada kisah yang luar biasa ini yang dimiliki oleh kedua ulama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita bacakan dan dengarkan, dan kita sampaikan lagi kepada mereka yang belum mendengar kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.